Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jurnal yang ditulis oleh Bung Syahrial yang berjudul Islamisasi Sains dan Penolakan Fazlur Rahman dalam Jurnal Lentera volume 1 nomor 1 tahun 2017 ya. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya ada dua penolakan yang substansial yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada kalanya kita mengenal terlebih dahulu pokok-pokok permasalahan seperti apa yang diangkat dalam penolakan tersebut. Nah, baik, dalam slide pertama di sini ada islamisasi ilmu pengetahuan atau islamisasi sains secara general, secara umum itu banyak dilakukan ya. Banyak juga tokoh-tokoh cendekiawan yang mendukung islamisasi sains, dan juga ada juga yang menolak daripada islamisasi sains tersebut. Nah, kemudian karena tidak akan bisa yang namanya islamisasi sains itu akan mustahil dilakukan atau tercapai islamisasi sains itu sendiri. Nah, kemudian dalam tokoh besar yang ada di dunia terkait dengan islamisasi sains yang muncul pada tahun 70-an. Yang pertama ada Sir Naqib Al-Atas ya. Dengan gigihnya semangat mengislamkan sains, beliau mendirikan sebuah lembaga yang untuk membuat islamisasi sains itu, yakni lembaga itu bernama International Institute of Islamic Thought of Civilization atau disingkat ISTEC. Kemudian ada Ismail Al-Faruqi mendirikan lembaga sejenis ya, namun agak sedikit berbeda, tidak ada Civilization, itu enggak ada ya. Kemudian permasalahan daripada sains modern yang mutakhir dalam dunia modern kali ini itu banyak sekali permasalahan. Sebenarnya ini juga dari kedua tokoh tersebut ya. Dari kedua tokoh tersebut ada juga yang mengadopsi dari pemikirannya, sehingga tercetus daripada, kalau di Indonesia sendiri itu adanya IAIN, UIN, dan Universitas Islam Indonesia atau Universitas Muhammadiyah, Universitas NU yang di kalangan NU didirikan di Malang dan lain sebagainya. Itu termasuk daripada proses dalam pengkajian daripada islamisasi sains itu. Sebenarnya tidak ada kontradiksi, mungkin seperti itu ya, agar supaya masyarakat mahasiswa itu paham terkait dengan islamisasi sains. Kemudian permasalahan sains modern yang ada sekarang itu yang pertama bisa ada krisis ekologi, kemudian kekerasan, dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Ini merupakan daripada adanya sains modern yang dilakukan dengan cara ugal-ugalan yang tidak bijak dalam menggunakannya ya. Seperti krisis ekologi yang kita kenal sekarang. Misal kalau di mana dalam
pabrik-pabrik besar tekstil atau pembuatan baju yang jadi garmen itu tidak terlepas dari yang namanya limbah-limbah ya. Kemudian karena limbah tersebut mencemari sungai, mencemari udara dan lain sebagainya. Nah, ini dimaksudkan daripada islamisasi sains itu agar supaya bijak di dalam menggunakan produk-produk tersebut sehingga mengolahnya dengan tepat. Kemudian kekerasan, kemudian dehumanisasi, kriminalitas, kesenjangan sosial. Seperti halnya pistol itu ya, sekarang karena adanya sains modern yang bebas, orang menggunakan senjata api atau katakanlah nuklir ya. Nuklir di sana ketika dalam sains modern itu digunakan untuk membunuh umat manusia atau sejenis virus yang mematikan yang dibuat oleh manusia sendiri, bukan daripada alam. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh para sainter dan sebagainya untuk menciptakan suatu tujuannya ya. Kemudian bidang kedokteran modern dikenal praktik vivisection, memotong hidup-hidup, yaitu menyiksa hewan hidup karena dorongan untuk menguji obat-obatan. Nah, sekarang kita lihat di dalam dunia kedokteran atau di bidang farmasi, mereka menggunakan kelinci percobaan, bukan kelinci percobaan sebenarnya, tapi tikus percobaan ya. Dalam percobaan tersebut tikus-tikus itu dia dipotong, kemudian organnya diambil, kemudian untuk menguji suatu obat ini berkhasiat enggak sih terhadap tubuh manusia, yaitu kemudian diujikannya oleh tikus itu sendiri ya. Kan kasihan kalau kita melihat daripada hal tersebut. Bagaimana kalau manusia yang dijadikan bahan uji coba tersebut ya, tambah mengerikan juga. Nah, ini salah satu daripada krisis atau permasalahan sains modern ya. Kemudian Arnold Toynbee menyebutkan terjadinya ketimpangan yang ada besar kali ini dalam sains modern, yakni dikarenakan bukan adanya kemajuan moral, tapi justru merosotnya moral manusia itu ke belakang ya. Ya, dengan adanya sains modern, suatu kemajuan yang signifikan terkait dengan teknologi, pengetahuan dan sebagainya, akhirnya dengan begitu manusia bisa merusak alam dan lain sebagainya. Kemudian daftar kerusakan ini ya, seharusnya ada sebuah gebrakan baru yang namanya islamisasi sains. Nah, kemudian di sini Fazlur Rahman menolak wacana islamisasi sains itu. Kenapa sih Fazlur Rahman itu menolak daripada agenda besar yang dilakukan oleh para pemikir cendekiawan yang pro terhadap islamisasi sains? Di sini ada dua yang terfokuskan Fazlur Rahman yang ditulis oleh Bung Syahrial di dalam jurnalnya. Yang pertama yakni mengenai tanggung jawab moral pada pelaku atau subjek islamisasi sains itu sendiri. Kenapa? Ya, dalam tanggung jawab moral sebenarnya permasalahan-permasalahan sains tersebut itu termasuk permasalahan tersebut, yakni karena manusia atau subjeknya itu sendiri, bukan karena objek sains itu sendiri ya. Karena dalam
menurut Fazlur Rahman diibaratkan suatu pengetahuan atau pengetahuan atau suatu kemajuan teknologi itu tidak terlepas daripada yang namanya manusia itu sendiri, sehingga ketika kita menggunakan suatu memegang tanggung jawab moral yang kita punya, kita akan memperoleh suatu kemajuan itu dengan sangat baik dan bijak, ya. Seperti halnya pisau itu bermata dua, yang satu sisi mungkin bisa digunakan untuk memotong bawang, memotong daging, atau digunakan untuk kita memasak. Namun di sisi lain, pisau tersebut bisa menyakiti orang lain, ya, dengan menusuknya atau menggoroknya, membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena manusia itu sendiri tidak memiliki tanggung jawab moral yang dianugerahkan oleh Tuhannya. Ketika awal-awal penciptaan manusia, yakni Adam, itu Adam tidak malaikat itu sempat memprotes atau mempertanyakan, mengkritisi Tuhannya. Kenapa sih Engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan kerusakan di muka bumi, sedangkan kami taat kepadamu, ya Tuhanku, kata malaikat. Nah, kemudian Allah di sini lebih tahu daripada malaikat. Kenapa? Jadi kalau manusia itu dianugerahi akal, hati, pikiran, jiwa, raga, dan lain sebagainya, ya, tek-tek bengek yang melekat pada manusia itu banyak sekali. Ketika suatu kasus, ya, malaikat ditanya, apakah kamu tahu apa ini namanya? Karena tidak ada pengetahuan di dalam diri malaikat, karena tidak diberitahu oleh Tuhannya, maka ia mengatakan Allahu Akbar. Kami tidak tahu, kami hanya mengetahui apa yang engkau tunjukkan, memberitahu, maksudnya kan seperti itu. Kemudian ketika Adam turun ke muka bumi, kemudian melahirkan anak cucu, generasi dan sebagainya, sampai ke kita hari ini mahasiswa Subrun, ya. Terkadang kita membuat teori-teori baru. Kenapa? Bekal daripada akal pikiran kita yang melekat pada diri kita, sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, itu menimbulkan suatu teori baru. Nah, ini berarti manusia di sini cerdas. Tidak ada halangan untuk mereka berpikir secara bebas. Tidak ada yang namanya islamisasi sains diislamkan, disahadatkan, itu tidak bisa. Karena itu bukan subjek tapi objek. Tidak bisa diislamkan. Kenapa? Ya itu karena sains sendiri adalah ilmu pengetahuan yang tidak mungkin kita lepaskan dari kehidupan kita sendiri, karena memang kita adalah makhluk yang berpikir seperti itu. Kemudian, terkait dengan peran etika, manusia itu memiliki kecenderungan untuk jahat, ya. Sebenarnya kenapa memiliki kecenderungan untuk jahat manusia? Karena secara fitrahnya manusia itu adalah baik, ya. Kalau katanya Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa manusia pada awalnya adalah jahat, atau manusia serigala yang kita kenal itu dengan teorinya, karena saling memangsa satu sama lain. Kemudian adanya pemimpin itu untuk menegakkan suatu kehidupan yang teratur seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan peran etika yang digaungkan oleh Fazlur Rahman ini, maka manusia itu berpotensi jahat
karena manusia pada dasarnya adalah baik. Nah, yang jahat itu siapa sih? Nah, yang jahat ini bisikan-bisikan nafsu, syahwat, syaiton, mungkin ya kalau dari gaib itu ya dari situ. Kemudian untuk menjadikan jahatnya itu di situ. Ya, setan itu ya ada dua jenis, golongan minal jinnati wan nas. Manusia bisa menjadi setan, bisa menjadi lebih hina daripada hewan ketika nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya itu hilang. Nah, berarti di sini jelas bahwasanya manusia itu pada dasarnya adalah baik, ya, seperti itu. Kemudian menurut Rahman, ya, menurut Fazlur Rahman, sebelum melakukan islamisasi sains, maka yang harus dilakukan adalah harus dibawa kemana dulu. Yang namanya sains ini harus dibawa kemana dulu dengan jelas, karena unsur-unsur baru di dalam peradaban umat manusia itu tidak terlepas daripada peran-peran orang-orang yang non muslim juga. Nah, seperti apa? Jadi harus jelas dibawa kemana sains itu. Jadi tugas paling penting adalah memeriksa kembali tradisi muslim, reidentifikasi tradisi muslim abad lampau, masa lampau itu seperti apa. Ya, kita kenal adanya Al-Ghazali dengan buku yang namanya Tahafut al-Falasifah, kemudian dibalas oleh siapa, Ibnu Rushd dengan buku yang berjudul Tahafut at-Tahafut, ya. Kemudian ada juga pemikir lainnya, misal Ibnu Sina, kemudian ada Al-Farabi, ya, Al-Farabi dengan teori iluminasinya, kemudian Al-Asy'ariyah, kemudian Al-Razi dengan konsep kausalitas itu sendiri. Nah, di sisi lain, konsep kausalitas yang dilakukan oleh Al-Razi, Fikir al-Din itu, ya, itu sebagian ditolak oleh Asy'ariyah. Asy'ari, kaum Asy'ariyasism, ya, ditolaknya. Tapi di sisi lain kaum Asy'ariyah itu melalui tokohnya mengungkapkan bahwa iman itu harus ada juga yang beriman kepada atomisme, kepada unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita beriman terhadap atom atau ya sejenis unsur-unsur yang ada dalam diri kita, kita kan bisa ada yang berpendapat bahwa kita adalah manusia tunggal. Kalau Asy'ariyisme itu mengatakan bahwa di dalam diri kita ini bukan manusia tunggal, ada unsur-unsur lain. Ketika unsur-unsur itu terpecah, kemudian muncul kembali ketika besok di Yaumul Qiyamah, di akhirat, itu akan muncul kembali dengan jiwa yang baru. Nah, daripada para pemikir yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, ini terlepas enggak daripada Al-Quran. Tradisi yang mereka bawa, itu mereka bisa menjadi murtad apa enggak terkait dengan pemikirnya? Saya rasa tidak. Kenapa? Ya, kita mengakui bahwa itulah tingkat intelektualan daripada pemikir-pemikir muslim. Kita mempunyai porsinya, ya. Tergantung apa yang kita pelajari, apa yang kita baca. Sehingga tradisi muslim yang ada di masa lampau itu jelas. Meskipun berbeda, tidak perlu adanya islamisasi sains. Itu tidak perlu. Karena memang pada dasarnya ilmu itu adalah pemberian daripada Tuhan atau Allah yang dianugerahkan kepada kita sebagai kaum berpikir, sehingga kita berpikir, mempelajari dengan
secara luas apa yang ada di alam semesta ini sangat banyak kok. Kita nggak perlu monoton terhadap suatu pengetahuan. Buat apa Allah menganugerahkan kita sebuah akal, tapi kita jumud di dalam berpikir. Suatu peradaban itu dimulai ketika kita mampu membuat sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru dikenang, kemudian ada terus eksis. Nah, ini akan menciptakan suatu hal yang sangat menarik di situ ya, kebudayaan yang saya rasa luar biasa sekali. Ketika kita dibatasi oleh Islamisasi sains, ya kita tidak bisa melakukan suatu kemajuan yang signifikan melalui persaingan global saat ini, sains modern yang amat maju secara pesat. Masa kita mau membahas tentang fikih aja sih? Nah, ini yang sempat dibahas oleh Fazlur Rahman itu seperti itu. Kebanyakan seperti itu, para pemikir itu hanya terfokus pada permasalahan yang ada menyangkut ya pembahasan bukan untuk suatu kemajuan yang tidak konkret ya. Coba kita melakukan suatu kemajuan yang konkret sehingga kita bisa menciptakan suatu karya yang baru yang bisa menyaingi daripada peradaban barat itu sendiri. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata bisa dibenarkan, jika ada kekurangan bisa ditambahkan, dan apabila ada kata yang kurang pas bisa ditambahi pula. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaiannya terlalu cepat, terlalu singkat, karena pembahasannya sebenarnya banyak yang ada di suatu jurnal tersebut, dari pengantar sampai pembahasan dari pokok permasalahan sampai klimaks itu sendiri ya. Mungkin seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.